Eh, Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga bunda-bunda, yanda-yanda ada dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati teman-teman dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Abdullah beserta jajarannya. Baik, Pak Iwan. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Ini Ya. baru konik Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan. Ya. Juga Pak Bondan dari Astra beserta jajarannya, Pak Bima sebagai moderator, kayak ceria sekali hari ini. Oke, saya memberikan mungkin sedikit tentang ini yang dititipkan ke saya tentang topik profil guru PAUD masa depan. Jadi saya bungkus dengan konteksnya adalah belajar dari Ki Hajar Dewantara. Ini sesuai dengan spirit kita di bulan Mei, Hari Pendidikan Nasional, di mana itu juga merupakan hari ulang tahun Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Oke, jadi ini sebenarnya belajar profil guru masa depan, tapi kita sebenarnya punya, kalau kita lihat ke belakang, kita punya sebenarnya bunda-bunda, yanda-yanda, tokoh Bapak Pendidikan kita ini sebenarnya udah sangat progresif, melampaui zamannya. Jadi ketika melihat masa depan, saya kok merasa sebenarnya titipan dari sejarah kita yang sudah dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara itu sangat relevan melewati zamannya sendiri. Kalau kita lihat kalau logo Kementerian Pendidikan kan Tuturi Handayani ya, dan ini sering didengung-dengungkan, dan ini lengkapnya tentunya dari Ingar Sosong Tulodo, Ing Madia Mangunkarso, Tuturi Handayani. Ini merupakan satu rangkaian yang tidak terpisah. Jadi seorang guru itu memberi teladan dulu, lalu kemudian dia membangkitkan semangat Mangunkarsa, dan kemudian Tuturi Handayani. Tuturi Handayani ini murid berada di depan. Ini dengan kata lain sebenarnya memerdekakan atau membuat murid menjadi mandiri. Jadi tujuan kita dalam pendidikan itu sebenarnya adalah memerdekakan atau membuat individu-individu yang bisa independen, yang bisa mandiri, gitu ya. Ini Tuturi Handayani. Ini selaras dengan visi Merdeka Belajarnya Mas Menteri. Tapi kemudian yang sering menjadi pertanyaan kita, apakah Ki Hajar ini hidup hanya dalam konteks selebrasi seremonial-seremonial saja, atau sebenarnya kita terpanggil untuk lebih tahu lebih dalam apa sih yang membuat Ki Hajar ini menjadi seorang tokoh gitu, yang melintasi zamannya. Jadi kita yakin bahwa selama hidupnya dia tidak hanya selalu membilang Tuturi Handayani. Banyak hal-hal lain yang beliau sampaikan yang sangat luar biasa, sehingga pengakuan terhadap Ki Hajar ini tidak saja dalam konteks nasional Indonesia, tapi juga internasional. Nah, ini saya mungkin mengutip, kalau kita lihat dari tulisan-tulisan dari Ki Hajar di buku-buku yang sudah diterbitkan, itu ada minimal 3 tokoh world class, kelas dunia yang berpengaruh terhadap cara berpikirnya Ki Hajar atau filosofi pendidikannya Ki Hajar Dewantara. Pertama, Friedrich Froebel. Friedrich Froebel ini seorang ahli pendidikan dari Jerman yang merupakan bapak taman kanak-kanak. Jadi relevan sekali ya, bunda-bunda, yanda-yanda. Dari taman kanak-kanak inilah yang salah satunya menjadi sumber inspirasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi dalam konteks PAUD ini sangat relevan sekali, karena ini yang jadi salah satu fondasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Juga kenapa dinamakan taman siswa, itu kan taman kanak-kanak. Jadi the idea of garden, taman, itu juga menjadi kemudian tercermin dari cara Ki Hajar menamakan sekolahnya, yaitu taman siswa. Lalu yang kedua adalah Maria Montessori. Ini juga sering dihadirkan dalam tulisan-tulisan Ki Hajar. Maria Montessori merupakan tadinya seorang dokter yang kemudian beralih menjadi seorang ahli pendidikan dan dikenal dengan metode Montessori yang kita juga sudah tahu dari Italia. Lalu yang ketiga, Rabindranath Tagore, seorang juga pendidik dari India, peraih Nobel pertama sastra dari luar Eropa yang waktu itu sangat fenomenal. Dia memiliki sekolah di India yang juga cukup terkenal. Yang menarik di sini, kalau kita lihat dari sejarah, Bapak Ibu,
Kalau Friedrich Froebel memang Ki Hajar tidak pernah ketemu karena beliau meninggal di 1852 ya, pertengahan abad ke-19. Tapi Maria Montessori dan Rabindranath Tagore ini dua-duanya pernah mengunjungi taman siswa di Yogyakarta. Jadi Montessori itu sekitar tahun 40 dan Tagore sekitar tahun 1927. Yang penting kita ingat di sini adalah untuk melakukan sebuah perjalanan dunia internasional pada waktu itu tuh tidak mudah. Ini tidak seperti ada sekarang ada pesawat. Perjalanan keliling dunia itu dilakukan dengan kapal dan memakan waktu berbulan-bulan. Ketika Montessori dan Tagore itu memutuskan untuk melihat apa yang ada di taman siswa, itu karena mereka terkagum-kagum, terkesima dengan apa yang dilakukan oleh Ki Hajar di Taman Siswa. Jadi reputasi Ki Hajar ini membuat seorang Maria Montessori dan Rabindranath Tagore itu kemudian ingin untuk mengunjungi dan melihat apa yang ada di Taman Siswa. Ini menurut saya luar biasa karena pengakuan dari seorang Montessori dan Tagore itu luar biasa dampaknya, bobotnya. Tagore sendiri ketika kembali ke India itu membuat sebuah ruang khusus kesenian seperti yang dia lihat di Taman Siswa. Karena begitu terkesannya beliau terhadap apa yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan atau filosofi pendidikan Bapak pendidikan kita ini membuat kelas dunia, tokoh-tokoh pendidikan kelas dunia itu respect terhadap Ki Hajar Dewantara. Jadi luar biasa beliau ini. Lalu, oke, sekarang kalau kita ibaratkan, ini saya lempar pertanyaan dulu. Saya nggak tahu, bunda-bunda, yanda-yanda, apa nih yang terpikir? Ini dua-duanya benar loh, tapi saya ingin bunda-bunda, yanda-yanda milih yang mana nih yang paling rasanya srek di hati. Seorang anak itu lahir, apakah ibarat sebuah kertas yang bertulisan samar, atau ibarat sebuah kertas kosong? Saya ulangi, seorang anak itu lahir, apakah ibarat sebuah kertas yang bertuliskan tapi samar-samar, atau ibarat kertas yang kosong? Kira-kira pilih yang mana? Oke, udah tentukan pilihannya ya. Nanti saya akan kembali ke sini. Ini sebuah pertanyaan kunci dari paparan saya di hari ini. Profil guru PAUD masa depan, ini saya kasih tanda kurung karena saya pikir ini juga berlaku di jenjang yang lain. Pertama-tama kalau kita lihat belajar dari Ki Hajar Dewantara adalah memandang anak dengan rasa hormat. Dengan kata lain berpusat kepada murid. Jadi anak adalah hal yang paling bernilai dan menjadi sumber dari semua tindakan perencanaan yang kita lakukan dalam pendidikan. Jadi guru PAUD masa depan itu bisa memiliki nilai ini. Nah, kalau kita lihat dari tulisannya Ki Hajar, beliau menggunakan sebuah analogi ekologis atau perspektif ekologis. Jadi ada nature, ada nurture. Pendidikan itu hanya bisa menuntun, tapi faedahnya pada hidup tumbuhnya anak sangat besar. Beliau, Ki Hajar Dewantara, mengibaratkan pendidik sebagai seorang petani. Jadi begini, seorang petani yang menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat iradatnya padi. Misalnya, ia tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu, ia juga tak dapat memelihara tanaman padi tersebut, seperti halnya cara memelihara tanaman kedelai atau tanaman lainnya. Memang benar, ia dapat memperbaiki keadaan tanaman padi yang ditanam, bahkan ia dapat juga menghasilkan tanaman padi itu lebih besar daripada tanaman padi yang tidak dipelihara. Tetapi mengganti kodratnya padi itu tetap mustahil. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah, pertama, kalau dia bibitnya itu padi, jangan diharapkan akan menjadi jagung. Itu mustahil. Kalau dia jagung, jangan dipaksakan dia akan tumbuh ketika dipelihara menjadi kedelai. Itu tidak mungkin.
Jadi yang bisa dilakukan oleh petani, padi itu ditumbuhkan sebagai padi dengan sebaik-baiknya, jagung ditumbuhkan menjadi jagung sebaik-baiknya, kedelai ditumbuhkan menjadi kedelai sebaik-baiknya. Cara memelihara padi tidak sama dengan cara memelihara kedelai, tidak sama dengan cara memelihara jagung. Analogi ini berlaku kepada anak. Masing-masing anak itu unik. Dia tidak sama. Dua orang kembar pun tidak sama. Tidak, apalagi yang bukan kembar, apalagi yang mungkin bukan saudara. Memang itu adalah kodrat ciptaan Allah, ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, bahwa nggak ada yang sama gitu. Jadi ketika dalam konteks pendidikan, kalau kita melakukan penyeragaman, menyamakan semuanya, semuanya menggunakan cara memelihara dalam tanda kutip padi, padahal yang di dalam binaannya itu ada padi, ada jagung, ada kopi, ada cengkeh, ada durian, ada rambutan, yang nggak akan bisa gitu. Nah ini yang diibaratkan oleh Ki Hajar. Jadi dengan kata lain, Ki Hajar ini dari awal sangat student centered, sangat berpusat kepada anak. Ini udah seratusan tahun yang lalu, bunda-bunda yanda-yanda. Artinya kalau sampai sekarang kita masih belum sebenarnya, kalau kita mengikuti filosofi pendidikan Indonesia yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara, sebenarnya pembelajaran berpusat murid ini adalah nyawa utama, kunci pijakan utama dalam pendidikan kita. Jadi bukan hal yang aneh lagi. Memang sulit dilakukan, seperti halnya memelihara tanaman, kalau seragam itu pasti gampang gitu ya. Tapi karena memang fitrahnya konteks pendidikan dan pengajaran pembelajaran, itu kita seorang guru tidak pernah bisa pesan siapa anak yang akan masuk ke dalam kelasnya. Ini tidak sama dengan pabrik mobil misalnya. Itu udah ada speknya, barang-barangnya begini, nanti langsung dikerjakan di pabrik dengan prosedur yang sudah ini untuk efisiensi bisa lebih cepat dan lain-lain. Pendidikan tidak pernah bisa seperti itu. Karena yang dihadapi adalah manusia, bukan mesin. Dan manusia memiliki kodrat yang berbeda-beda. Jadi ini memandang anak dengan rasa hormat itu artinya memahami kodrat fitrah ciptaan Tuhan, fitrah pendidikan, pembelajaran yang harus melakukan diferensiasi yang berpusat kepada anak. Nah, tadi yang pertanyaan tentang apakah seorang anak lahir dengan kertas kosong atau kertas yang bertuliskan samar-samar, kalau dari ini dua-duanya ada teori pendidikannya. Kalau menurut Ki Hajar, itu yang bertulisan samar-samar. Beliau menyatakan bahwa anak lahir diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tapi semua tulisan itu suram. Ini bahasa lama ya, maksudnya samar-samar suram ini. Pendidikan berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang samar dan berisi baik, agar kelak nampak menjadi budi pekerti yang baik. Sebaliknya, segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan agar jangan menjadi tebal, bahkan jika bisa dibiarkan lebih suram atau lebih samar-samar. Dengan kata lain, kita ini potensinya itu ada potensi baik dan buruk sebenarnya. Jadi balance sebagai seorang manusia. Nah, dan pendidikan fungsinya, mana yang baik-baik itu dikuatkan, mana yang kurang baik itu dibiarkan atau dibikin menjadi lebih samar. Jadi kira-kira begitu analoginya. Dan ini ini merupakan hakikat dari setiap anak yang ada di dalam pendidikan. Jadi kenapa kemudian tadi padi nggak bisa dipaksa menjadi jagung, jagung nggak bisa dipaksa jadi kedelai gitu. Walaupun kita inginnya itu. Jadi seorang guru yang baik itu memiliki kemampuan untuk menuntun bermacam-macam jenis anak yang ada dan tidak akan pernah cukup karena setiap tahun, setiap saat itu selalu berubah. Jadi karena itu pendidikan itu hanya bisa memberikan tuntunan dalam hidupnya anak karena dia tetap ada kodrat, ada fitrahnya. Hidup tumbuhnya anak-anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk manusia dan benda hidup. Jadi bukan mesin ya atau benda mati. Sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya anak. Yang kedua, profil guru PAUD masa depan dalam konteks Ki Hajar Dewantara adalah melakukan pendidikan dengan holistik. Dalam kerangka filosofi Ki Hajar Dewantara, itu salah satu esensinya adalah budi pekerti.
Nah, yang dimaksud oleh Ki Hajar dengan budi pekerti itu, budi ini Ki Hajar ini mengatakan ini dengan cara yang berbeda-beda. Kadang-kadang budi pekerti, kadang-kadang lahir dan batin, kadang-kadang trisakti, kadang-kadang dengan kata cipta, raga, karsa. Nah, apa yang dimaksud dengan budi pekerti? Budi pekerti di sini adalah 3 unsur, yaitu pikiran, rasa, dan kemauan. Atau dengan kata lain, kalau bahasa Ki Hajar, cipta, rasa, karsa. Sementara pekerti itu adalah bagian dari lahir, tenaga, atau raga. Jadi dalam pendidikan itu harus bisa menumbuhkan budi pekerti, perkembangan lahir dan batin yang utuh, atau melakukan olah cipta, itu dari kognitif, olah rasa, itu afektifnya, olah karsa, kemauan, dan olahraga fisik. Jadi semuanya tumbuh secara balance, secara seimbang. Tidak ada dua budi pekerti yang sama sehingga kita dapat membedakan orang lain, orang yang satu dengan yang lainnya. Ini tadi yang fitrah kodrat ini ya, kodrat manusia tadi, bahwa tidak ada yang sama, kembar pun nggak sama. Nah, semua pendidikan menurut Ki Hajar, ujungnya itu adalah ketika bersatunya cipta rasa karsa, tajamnya pikiran, halusnya rasa, dan kuatnya kemauan, bidang apapun itu akan membawa kita kepada kebijaksanaan atau wisdom. Jadi mau bidang itu bidang IPA, IPS, dan lain-lain, itu semuanya akan membawa kita kepada kebijaksanaan. Jadi pendidikan yang baik itu akan membawa manusia-manusia dalam ekosistemnya menjadi lebih bijaksana. Sementara pendidikan yang kurang baik itu akan membuat ekosistem masyarakatnya langka atau hampa dengan kebijaksanaan. Ini kira-kira gambaran taman siswa. Sangat aktif, dinamis, dan tidak hanya menekankan kepada kognitif, tapi yang tadi tumbuh kembang secara holistik. Di sini ada seni, macam-macam ya, dan ini merupakan bagian dari kurikulum Ki Hajar. Jadi kita itu anak itu dan kita ya sebagai manusia itu butuh sebenarnya semuanya. Tidak hanya cipta atau pikiran saja, kita juga butuh dikembangkan rasa sehingga rasa itu menjadi halus. Lalu kita juga butuh tumbuhnya kemauan, karsa. Pendidikan kadang-kadang melupakan bahwa mungkin anaknya pintar gitu ya, tapi dia tidak punya kemauan yang kuat. Itu mungkin tidak akan berhasil nantinya. Tapi sebaliknya mungkin kalau dari segi kemampuan kognitifnya biasa-biasa saja, tapi memiliki kemauan yang kuat, itu akan menjadi orang yang sangat sukses nanti di kehidupannya. Karena yang karsa ini juga di semboyan Tuturi Handayani ada kata-kata yang kedua itu ing madya mangun karsa. Penting sekali dalam pendidikan itu menumbuhkan semangat. Jadi pendidikan yang baik itu menumbuhkan semangat buat semua yang ada di dalamnya, terutama buat anak-anak. Oke, terakhir profil yang ketiga. Profil yang ketiga kalau kita lihat dari Ki Hajar itu adalah mendidik secara relevan atau kontekstual. Dalam filosofi Ki Hajar, sangat ditekankan pada pentingnya selain kodrat diri masing-masing anak, juga kodrat keadaan di mana kita sedang berada. Kodrat keadaan ini ada dua aspek, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Apa yang daerah perkotaan itu berbeda dengan konteks daerah pedesaan. Daerah pegunungan berbeda dengan konteksnya dengan daerah di pinggir pantai. Negara yang 4 musim berbeda konteksnya dengan negara yang 2 musim dan lain-lain. Jadi kodrat alam ini sebenarnya membuat kita untuk selalu berdialog yang relevan untuk pendidikan kita. Karena pendidikan pada akhirnya adalah untuk membangun sebuah peradaban di masyarakat. Lalu yang kedua, kodrat zamannya. Jadi zaman juga berpengaruh walaupun alamnya sama. Jadi misalnya di Sulawesi Tenggara di tahun 2020 berbeda pasti dengan tahun 1990. Berbeda dengan di tahun 1950 walaupun alamnya atau tempatnya masih sama karena zamannya sudah berbeda. Jadi dialek atau dialog antara kodrat alam kodrat zaman ini menjadi sebuah teks bagi para pendidik ketika melakukan pendidikan yang relevan atau kontekstual. Ini kodrat zaman kita ya, di mana sekarang terjadi disrupsi secara berkelanjutan dan sangat cepat sekali di bidang terutama teknologi informasi dan komunikasi yang mengubah banyak cara hidup dan kehidupan kita. Ini merupakan teks yang harus kemudian menjadi bagian dari
pendidikan, terutama juga pengajaran para guru PAUD yang nanti ini mungkin bukan hanya masa depan, ini udah panggilan di zaman pada saat ini. Yang ingin kita lihat di sini adalah kodrat zaman ini, yang kita inginkan, ini saya pinjam konsepnya dari Jepang, Society 5.0, itu bukan teknologi sebenarnya menjadi pusatnya, tapi manusianya. Jadi teknologi itu membantu hidup manusia supaya lebih baik, berkualitas, dan akhirnya membawa kebahagiaan lahir dan batin, seperti tadi yang dibilang oleh Ki Hajar Dewantara, kepada orang-orang atau masyarakat yang ada di dalamnya. Akhirnya saya tutup dengan sebuah kutipan dari Ki Hajar, di sebuah tulisan beliau dengan ini diterbitkan dengan bahasa Inggris di tahun 1935. Walaupun kita berbeda-beda dengan cara, ada kodrat keadaan, kodrat anak, dan lain-lain, pada akhirnya we are searching together for the best ways to the same goal, the highest human happiness. Jadi yang walaupun dengan cara yang berbeda-beda, walaupun dengan kodrat keadaan, kodrat alam, kodrat zaman, kodrat anak yang berbeda-beda, pada akhirnya kita tuh satu tujuan, yaitu kebahagiaan manusia yang paling tinggi. Atau dengan kata lain, bunda-bunda yanda-yanda, well-being. Ini kata-kata well-being ini sekarang sangat populer. Sebenarnya, sekali lagi, Bapak Pendidikan kita sudah dari awal menggagas ini dan melihat ini sebagai tujuan akhir dari apa yang kita lakukan di pendidikan, yaitu masyarakat yang well-being, yang memiliki kebahagiaan tingkat tinggi. Demikian saja sharing dari saya untuk konteks webinar kali ini.